Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maharani dengan NPM 2401081006. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai presentasi audit dalam mata kuliah audit perbankan. Jadi materi ini membahas bagaimana sih auditor menyampaikan hasil audit kepada pihak perusahaan secara jelas dan juga profesional. Nah jadi guys, presentasi audit itu adalah proses penyampaian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan. Nah biasanya auditor itu bakal menjelaskan temuan, masalah yang ditemukan, serta rekomendasi perbaikan, yang dimana tujuannya itu agar pihak perusahaan memahami hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Nah misalnya, auditor menemukan kesalahan pencatatan keuangan, maka auditor itu akan menjelaskan letak kesalahan, penyebab, dan juga cara memperbaikinya kepada manajemen perusahaan. Nah, tujuan spesifiknya yang pertama itu untuk menyampaikan hasil audit secara jelas agar mudah dipahami, dan yang kedua memberikan rekomendasi perbaikan terhadap masalah yang ditemukan. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas perusahaan. Nah, dan yang terakhir itu membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Contohnya, jika ditemukan pengeluaran perusahaan yang tidak terkontrol, auditor itu akan memberikan saran untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam presentasi audit, yang pertama itu adalah auditor internal maupun eksternal, yang dimana mereka ini sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan. Lalu yang kedua itu pemimpin perusahaan atau pemegang saham, mereka ini sebagai penerima laporan. Nah, ada juga manajemen perusahaan dan bagian yang diaudit karena mereka ini berkaitan langsung dengan hasil audit. Contoh, bagian keuangan perusahaan diaudit, maka staf keuangan dan manajernya itu akan ikut dalam presentasi audit untuk mendengarkan hasil pemeriksaan. Nah, adapun isi di dalam presentasi audit yang pertama itu adalah latar belakang, di mana ini menjelaskan alasan audit dilakukan. Dan yang kedua, tujuan dan dua ruang lingkup audit, yaitu bagian apa saja yang diperiksa. Dan yang ketiga itu temuan audit, yaitu masalah atau kelemahan yang ditemukan. Lalu yang keempat itu ada analisis risiko audit untuk melihat dampak dari masalah tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan serta rekomendasi perbaikan. Lalu selanjutnya ada pun teknik penyampaian dalam presentasi audit. Yang pertama itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami agar audiens tidak bingung. Lalu sampaikan data secara singkat dan juga objektif. Kita juga harus menggunakan grafik atau tabel supaya penjelasan itu lebih mudah dimengerti, dan harus tetap menjaga komunikasi yang profesional selama presentasi berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas temuan audit. Jadi temuan audit menjelaskan kesalahan atau kelemahan sistem yang ditemukan auditor. Nah, kemudian auditor itu juga akan menjelaskan bagaimana penyebab dan juga dampak masalah tersebut. Selain itu, temuan audit juga harus disertai dengan bukti yang relevan. Nah, selanjutnya kita akan membahas rekomendasi audit. Jadi rekomendasi audit itu diberikan sebagai solusi atas masalah yang ditemukan, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan dan juga mencegah kesalahan yang sama terjadi kembali. Nah, dalam presentasi audit juga terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, kurangnya pemahaman audiens terhadap materi audit. Dan yang kedua, itu data yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat antara auditor dan juga manajemen. Dan yang terakhir, itu keterbatasan waktu presentasi. Nah, sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa presentasi audit itu sangat penting banget teman-teman untuk menyampaikan hasil audit kepada perusahaan. Penyampaian yang baik membantu perusahaan juga memahami masalah dan juga solusi yang diberikan auditor. Nah, selain itu presentasi juga mendukung peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih baik. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.